Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam kegiatan diseminasi guru penggerak yang merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang saat ini kita mendapatkan bagian 9 orang guru penggerak. Bapak Ibu semua, kali ini kita akan menyaksikan bersama diseminasi dari Bapak Winarto yang akan menyampaikan materi mengenai disiplin positif. Monggo nanti kita cermati bersama, kemudian kita implementasikan apa yang sudah disampaikan Pak Winarto ke dalam pembelajaran Bapak Ibu semua. Semoga nanti bermanfaat bagi Pak Winarto dan khususnya bagi seluruh warga SMK Negeri 1 Badung. Kemudian pengantar dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Badung, Bapak Andi Saputro Resto, beserta dengan guru Bapak yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, berikut aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk bisa hadir dalam suasana berbahagia untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dari saya sendiri, Winarto SPD. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk bisa menyampaikan materi tentang budaya disiplin positif di sekolah kita ini. Shalawat salam nantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita semuanya, yang kita senantiasa berusaha untuk yang akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian umat yang mendapatkan kemuliaan. Amin. Amin. Baik Bapak yang saya hormati, izinkan Pak kami sedikit berbagi kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini ada 10 guru dari Normada, ada Pak Wisnu, Adi Dharma SPD, ada dari Produktif, Pak Naryanto SPD, kemudian dari Produktif rata-rata ini yang pakai Wirpak, dari teknik, ada Pak Arto, ada Pak Arista yang sudah hadir, dan juga dari beberapa rekan guru untuk bisa hadir di forum ini. Baik Bapak, meningkat waktu pada kesempatan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dimensi di disiplin atau budaya positif ini akhir-akhir ini memang perlu diberikan kepada sebagian besar guru atau tenaga pendidikan di lingkungan pendidikan, sehingga harapannya bisa mampu dalam menerapkan bagaimana berdisiplin positif atau berbudaya positif di lingkungan pendidikan yang kita tempati atau kita laksanakan di setiap harinya dan kita memberikan layanan kepada anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau melihat kita dari apa tema dari disiplin yang kami berikan kepada beliau, di sini ada kuis atau pertanyaan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan disiplin. Ya. Yang pertama adalah pemberian hukuman ini dapat mendisiplinkan peserta didik apa tidak, itu satu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi peserta didik atau pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Apakah Bapak ini setuju atau tidak? Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap peserta didik yang bermasalah.
Yang terakhir, setuju atau tidak, atau itu yang terakhir ini adalah guru berperan sebagai teman bagi peserta didik. Dari keempat misioner yang kami sampaikan pada kesempatan di awal ini, setuju semua, ada tidak setuju, atau bagaimana mohon pendapatnya dari Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian. Yang pertama misalkan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Kira-kira tepat atau tidak di zaman sekarang? Tidak. Oke, tidak tepat. Dari Pak Wisnu, alasannya bagaimana? Alasannya, terima kasih atas waktu kesempatan. Alasannya untuk mendisiplinkan peserta didik itu untuk zaman sekarang sudah tidak relevan karena ada cara-cara lain atau tips lain, yaitu dengan pendekatan secara personal, berkomunikasi dari istilahnya menggali pemikiran siswa tersebut, kenapa siswa tersebut kurang disiplin, jadi lebih humanis. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu, luar biasa dalam kesempatan ini memberikan jawaban yang menurut saya memang itu kekinian, ya. Artinya sudah membuka wacana bahwa menghukum siswa itu atau mendisiplinkan siswa itu tidak harus menghukum dengan cara pendekatan humanisme, kemudian dengan cara bertanya, kok menjadikan tidak sudah ada masalah, kenapa ditanya itu sudah tepat sekali yang disampaikan di Pak Wisnu tadi. Ada pendapat lain barangkali? Cukup. Yang berikutnya, kira-kira pemberian hadiah ini akan meningkatkan prestasi peserta didik apa tidak? Apa sebaliknya? Menurut saya, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Winarto. Sepertinya untuk zaman sekarang ini banyak siswa-siswa sangat menginginkan hadiah Ya. pada ajang-ajang tertentu, sehingga memungkinkan banyak sekali siswa yang berprestasi jika diberi suatu hadiah. Artinya akan memberikan semangat ya, Ya, motivasi untuk berprestasi maksimal. Ada pendapat lain kan? Masuk ini ya. Terima kasih Pak Atung atas jawabannya yang sudah memberikan wawasan, wacana terkait dengan pertanyaan atau kuesioner yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap peserta didik yang bermasalah. Harus bisa memberikan solusi. Ini benar apa tidak? Setuju Pak. Setuju. Kalau saya setuju. Setuju ya? Ya. Kurang lebih bagaimana? Mungkin pendapat saya seperti ini Pak. Beberapa siswa yang saya hadapi di kelas, saya yakin antara satu dengan yang lainnya pasti ada gap ya. Ya. Ada gap atau mungkin semacam dari gap itu ada masalah ya. Ya. Dari masalah itu pasti timbul yang namanya butuh solusi. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Misalkan seperti ini contohnya, si A dan si B misalkan, si A dan si B itu ada masalah terkait penghinaan misalkan. Dari dua siswa ini nggak mungkin dia menyelesaikan secara sendiri kalau kita sebagai pendidik tidak menengahi. Misalkan kita bisa panggil ke tempat ruangan kita atur ya bagaimana cara menyelesaikannya si A dan si B itu kok nggak selesai misalkan ya. Kita sebagai pendidik harusnya menengahi, kita tanya si A, kita tanya si B, kenapa kok masalah itu bisa terjadi, kamu saling menghina ya kan. Ya. Kalau kita nggak menengahi, saya yakin sebagai guru kita salah ya, karena tugas kita salah satunya adalah itu tadi memberikan solusi ya untuk setiap peserta didik yang mempunyai masalah, contohnya dua siswa yang saling menghina. Ya. Jadi seperti itu Pak pendapat saya. Terima kasih, ini luar biasa. Ini jawaban dari Pak Ngala itu adalah kasuistis manakala terjadi antar ada gap, ada di situ hubungan dan lain-lain ya. Sehingga sebagai guru atau pendidik itu harus tahu bagaimana mencarikan masalah tersebut supaya tidak terjadi pembulian, perundungan dan seterusnya. Kemudian juga betul tadi ya, intinya mencarikan solusi yang terbaik untuk siswanya manakala dalam
pembelajaran ada kesulitan. Ini seorang guru juga harus bisa mencarikan alternatif tertentu karena masing-masing siswa memiliki potensi yang beragam. Ada yang potensi di akademiknya bagus, di prakteknya tidak, atau sebaliknya. Ada yang ekseknya bagus, kemudian di yang lainnya tidak, atau sebaliknya. Jadi kita sebagai guru memang betul harus mencari solusi yang baik supaya anak-anak kita, murid-murid kita itu bisa sampai pada tujuannya, pendidikan itu berhasil semua. Gitu kira-kira ya? Iya, Pak. Ya, oke. Yang keempat adalah guru berperan sebagai teman bagi peserta kita. Setuju apa ya? Setuju. Mas Resta, Pak Resta setuju nggak? Setuju Pak. Mengapa setuju kira-kira Pak? Karena jika guru berperan sebagai teman bagi peserta didik atau siswa, guru akan lebih dekat dengan siswa dan siswa jika dalam pelajaran akan lebih enjoy, Oh iya. tidak terlalu tegang. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Resta. Ya, ini sangat menginspirasi pada kita semuanya, Bapak. Memang paradigma sekarang itu yang namanya guru itu jangan sampai dicakupi siswa. Jadi kita berperan sebagai pemateri juga sebagai friends, ya, atau teman. Ya, tapi dalam hal ini konteksnya kita sebagai apa dan apa dan ada batasannya ya. Jangan teman tapi mesra itu tidak pas. Dan teman hingga dengan tujuan supaya kita tidak beasiswa, tahu identitasnya, kemudian tahu latar belakang dan lain dia murid-murid itu sudah bisa dekat. Nanti bisa mengeksplor dari permasalahan ataupun terkait dengan pembelajaran yang lebih enjoy. Karena modal ataupun syarat dari ada pendidikan itu rasa nyaman dulu harus ada di situ. Gitu ya? Sepakat ya? Gitu ya? Sepakat. Baik, yang kedua, ya, yang kedua ini ada pertanyaan lagi, apa itu budaya positif? Ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal atau umum yang diterapkan di sekolah. Budaya positif. Kira-kira budaya positif itu contohnya apa? Mas belakang Pak siapa nih? Lupa ini. Menurut saya ya budaya positif ini Apa contohnya? contohnya ya kayak kalau di sekolah itu mungkin ya saling membersihkan lingkungan kelas sebelum dimulainya pelajaran, Ya, atau mungkin saling tolong menolong kalau teman membutuhkan sesuatu, mungkin kesulitan saat mengerjakan tugas ya bisa kita bantu. bisa. Sebagai guru Pak, jangan mahasiswa loh Pak. Saya guru itu. Oke, Anda sebagai guru jangan mahasiswa. Ya, sekarang jadi guru jadi kan. Oke, terima kasih dari itu. Sudah benar ya, sudah benar. Mungkin ada lagi depan ini Pak yang rambutnya luar biasa itu budaya positif, budaya baik di kita itu apa? Contohnya. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita apel terlebih dahulu biar siswa disiplin, Ya, kerja bisa terbiasa. ya, bisa itu ya. Coba Positif ya, nasionalisme juga itu ya. Bagus itu. Kamu Mas, coba Mas, Pak siapa ini? Pak Anton. Apa contohnya? Budaya yang baik yang apa? Kita positif. Saat kita mau praktek, hal-hal baiknya membantu teman yang belum tahu Pak. Iya, boleh itu satu kamu jadi guru ya. Ada jadi siswa ini. Ya, itu salah satu contoh-contohnya. Banyak sekali budaya positif ya. Datang tepat waktu, apel sebelum pembelajaran, membantu teman pada saat ada kesulitan, itu bagian-bagian dari nilai-nilai budaya positif. Ya, intinya budaya positif universal itu budaya yang baik, bukan budaya yang negatif. Budaya negatif sebaliknya ya, datangnya terlambat, ya mungkin ya, tugas tidak dikerjakan, itu budaya yang tidak baik, atau molor dan seterusnya, itu budaya yang negatif. Tidak membantu sama teman berarti itu dia tidak respect ataupun tidak menghargai atau tidak dia apatis dan seterusnya, itu budaya yang negatif. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bapak itu sudah masuk dalam budaya positif yang itu
merupakan ciri khas dari siswa kita di SMK Negeri Badung. Oke, selanjutnya setelah tahu tentang definisi budaya positif, kemudian contoh real yang ada di lingkungan kita, ini kita akan masuk pada kesepakatan kelas. Kebetulan kelas TPSM 2 ini konsep-konsep inti untuk mencapai budaya positif. Ini saya contohkan di TPSM, ya. Oke, konsep yang pertama, ya, ini yang universal ada di sini positif tadi, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi. Ini konsep inti dari menciptakan budaya positif. Ini ada kaitannya nanti setelah slide ini. Contoh kesepakatan kelas salah satunya menurut budaya positif adalah tadi kita selalu mengingat Sang Pencipta dengan beriman dan bertakwa, ya. Kita sholat dengan wujud dari iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin waktu, menjaga kebersihan kelas, siswa bersikap sopan kepada guru, kemudian juga teman, ya. Kemudian melaksanakan tiket kelas yang sudah sepakat. Itu disiplin yang positif yang kita. Baik, sedikit keluar dari konteks tadi, ada sedikit gambaran, ya. Gambaran atau deskripsi dari coba apa yang kita lihat di sini. Yang ada di gambar yang saya tampilkan ini gambar apa? Tangan. Ini tangan bentuknya apa itu? Ngepal. Ngepal yang baik. Coba tangan ini ngepal kayak gini. Kan masih mengepal ya. Di tengah-tengah kepala Anda ini ada logam emas. Tapi kan penggegahnya hebat sekali. Ya cukup, terima kasih. Ya. Nah, kita masukkan pada ini. Coba kita buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, misalkan. Kan juga. Nah, tadi sudah jangan aja. Nanti pegel. Tadi memegang erat, turunkan jarian, emasnya tadi sini, emasnya tadi. Dan ada macam itu kan itu. Masuk sini. Ya. Oke, buka Anda. Ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tadi saya gambarkan emas, karena emas itu kuning itu apa ya? Kekal ya? Apa? Kuning itu emas berarti ya. Ya, kejayaan kita naik, ya, makanya dipertahankan harga diri, kebanggaan itu pegang apa gitu. Ini, ya, posisi buka. Jangan sampai kita kebanggaan itu buka ya habis, hilang. Ilmu kita hilang, ya. Kebanggaan kita tidak punya, kuat betul. Ya, kemudian tugas B rekan Anda adalah mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Gelitik kayak gini. Kayak gini. Menggelitik. Apa menggoda, ya? Menggelitik bahkan menawari Anda yang agar bersedia membuka kepala. Kira-kira tapi punya sudah tersampaikan ini. Emas ini dibuka pendek. Tetap enggak kan? Dibuka ya kan tidak dapat bocornya ilmunya hilang. Masih jadi kosong. Nah dicekal terus, pegang terus. Wah, semakin kuat. Kepribadiannya akan kuat terus menjadi sebuah pendirian yang kuat. Itulah jiwa seorang pendidik. Gitu ya. Ini hanya ilustrasi aja. Itu ya. Oke. Ada gambaran ya, teman ya? Iya.
mahasiswi. Oke ya. Ya, sama Pak, katanya ngomong Pak terus nanti kayak teman kita nanti terus nanti ya. Oke, karena pergeseran paradigma, teori kontrol dan lain-lain ini salah satu hal-hal yang perlu disampaikan hal baru. Ya, pergeseran paradigma teori kontrol ini ada satu, ada fungsi guru mengontrol murid. Ya, sudah pasti guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan berikutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi lagi, ya. Ilusi itu apa sih? Imajinasi. Pikiran ya, semacam pendapat itu ya. Nah itu ini angan-angan ya. Ini artinya pergeseran teori ya, teori kontrol ya. Ilusi, guru ini ngontrol murid mesti ya. Guru ini mesti memarahi mungkin atau memberikan kontrol. Ya. Kemudian yang keempat, ilusinya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wong tua senior paksa junior misalnya. Ya. Ini ilusi, ya. Ilmu kontrol ilusi ini pergeseran dari itu. Pergeseran paradigma teori kontrol. Lanjut ya. Sebagai paham-paham untuk sampaikan ini. Tetap belakang aja. Ya. Kira-kira ilusi udah dari ya. Itu pergeseran yang ada yang dulu seperti ilusi atau seperti perpahaman ini kontrol begini. Senior itu terlalu baik yang bawah tadi. Itu memang terjadi. Itu terjadi. Ya ada. Kembali ke prinsip politik Bapak-bapak. Sampai di sini belum ada pertanyaan ya. Jelas ya? Apa yang saya sampaikan? Oke, terima kasih. Disiplin positif sekarang. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara menerapkan, menemukan, merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun itu disiplin yang tadi membantu kita ibadah itu kan tidak ada itu kan, tidak ada paksaan kan, hanya ada komitmen di sini. Oh saya itu harus waktunya sholat, saya itu ada teman di Bali dari kantor, dia muncul ya, tidak ada paksaan. Ya, itu namanya salah satu disiplin positif kita. Nah, di dalam apa namanya pendidikan kami guru penggerak itu gambaran bang hijau kuning dulu kan orang kata cekal ya. Yang penting itu kayak gitulah yang saya dapat kayak gitu. Ya, nilai-nilai kebajikan di universitas, nilai-nilai kebajikan di universitas umum. Kebajikan secara umum, ya ini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kayak apa sih ya kebajikan yang ada itu? Seorang siswa atau murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan secara universal sesuai profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang saya masih ingat. Yang pertama itu biasanya itu apa? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Jadi seorang pelajar yang berprofil Pancasila ya mencerminkan itu, selalu mengingat pada sang oleh kita bahwa kita itu adalah hamba-Nya Allah dan selalu segala sesuatunya itu akan kembali kepada Dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Jadi seorang pelajar Pancasila, anak-anakku nanti harapannya itu anak kita itu harapannya itu mandiri. Setelah takwa, ya, iman dan takwa, mandiri. Ada kemandirian dalam dirinya, tidak ketergantungan. Ya, sehingga pada saat nanti menjalani kehidupan setelah selesai belajar dari SMK atau lulus dari SMK itu langsung mandiri. Bisa bekerja, bisa berkaya dan seterusnya. Tidak seterusnya bergantungkan orang lain atau orang tuanya sekalipun
itu sudah tidak. Harapannya seperti itu, secara universal nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Anak-anak kita itu kritis, dilatih kritis, ya. Dilatih kritis. Tidak dilatih apatis. Apatis itu berarti dombrong, acuh-acuh. Tahu kan apatis ya? Kritis. Ada sesuatu yang baru ditanyakan. Kritis. Oke. Yang keempat, berwawasan global. Jadi anak-anak kita itu nanti disetting atau diarahkan, kita arahkan berwawasan global, mengikuti perkembangan zaman. Kodrat zaman berarti kalau dalam bahasa yang saya pakai di program pelajar Pancasila terkait dengan yang kami dapat itu kodrat zaman, mengikuti zamannya, gitu ya. Kemudian bergotong royong, ini pasti, karena dari hal bergotong royong kita itu menjadi kuat, artinya saling membantu satu dengan yang lain, saling mengisi, jangan menjadi orang yang individualis, karena dimanapun yang namanya orang individualis itu biasanya orangnya egois, agak dekat-dekat, ya baik, makanya dalam pendidikan kita diterapkan supaya kerjasama. Makanya di sekolah kita selalu anak-anak itu dibuat kelompok kecil dalam menyelesaikan materi-materi, dibuat kelompok untuk bekerja sama. Itu nilai bergotong royongnya itu sudah kita ajarkan secara langsung di sana. Yang terakhir katakan adalah kreatif. Selalu kreatif itu identik dengan karya, ya, berkarya, berinovasi, kreatif, selalu berkreasi, ya, membantu gurunya, kemudian menghasilkan produk, semua hal-hal yang terkait dengan sebuah kemajuan dan sebuah karya ini diharapkan anak-anak itu bisa memiliki ini tadi. Itu ya. Ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5 wes juga PAP ora ketok sebentar terakhir. Ya. Besok ketok Pak WB ya. Saya membaca aja enggak jelas itu. Karena terlalu kecil. Tidak apa-apa. Lanjut. Masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu dorongan ya. Dorongan semangat untuk maju. Ya. Yang pertama di sini ada menghindari ketika ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang merasa diinginkan. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan ya. Lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini ini agak hal baru ya, Kak. Ini agak hati-hati kami, tidak apa-apa. Yang harapannya bisa memahami dari apa maksud dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, yang pertama dari mulai identitas gagal. Ya, waduh tulisan langsung banget ya. Lihat ya. Oke, yang pertama adalah sesuatu identitas gagal. Dengan hukuman ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, nah di sini ada identitas keberhasilan atau kesuksesan terkait dengan di situ. Sanksi, konsekuensi dan restitusi. Ya, di dalam form tersebut ini sanksi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, identitas gagal, hukuman, sesuatu yang harus menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas yang berhasil atau sukses kaitannya dengan disiplin di sini. Kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi adalah merupakan
merupakan pilihan. Berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, konsekuensi atau sanksi tidak nyaman untuk murid atau guru untuk jangka waktu pendek. Itu di rumah lagi. Kemudian untuk restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Termasuk ini antara hukuman, kemudian sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Dari melihat ketiga penyelesaian tadi, bagian tadi kita bisa melihat. Contoh tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan terjadi kepada siapa ada yang terhukum. Kemudian yang ini konsekuensinya, ya sesuatu harus terjadi hukuman. Kemudian restitusinya merupakan pilihan. Nah, diterangkan kembali di bawahnya. Di restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, misalkan suatu kebijakan tertentu terkait dengan ini. Itu nanti akan diterangkan lebih jauh lagi. Karena ini memang harus hati-hati dan waktu yang cukup lama ini untuk menerangkan ini. Ini ada kaitannya di bawah nanti. Dan ini tak lanjutkan aja. Perilaku positif agresif meningkat. Tingkat kedua menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang terakhir masalah terpecahkan setelah dengan restitusi itu. Nanti ada kaitannya dengan restitusi. Bagaimana bidang restitusi terkait dengan suatu kasus tertentu. Ini terkait dengan penanganan pada kasus tertentu. Ini secara umum dulu. Oke Bapak, saya lanjutkan karena ini ada kaitannya dengan masih ada kaitannya dengan itu. Ini masih ada hukuman konsekuensi restitusi. Ada yang bentuknya negatif, kemudian netral dan positif. Kita masih ada konteksnya tadi. Hukuman ya. Yang negatif kita buka, kita cermati. Ya. Awas kalau dilakukan lagi, ya nanti artinya penekan. Ini bahasa-bahasa di hukuman. Ya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Artinya ada di situ ada sebuah apa ini? Kalau awas itu ya, sebuah ancaman, mengancam. Ya. Di posisi netral dalam konsekuensi restitusi di sini adalah lakukan apa yang saya katakan. Misalkan seorang guru dalam menangani siswa kalau dia masih menggunakan awas kamu, itu berarti kalau misalkan ya baiknya kamu lakukan aja apa yang sudah yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan perintah yang ada, selesaikan aja itu. Ini maksudnya pada titik netral. Ya, yang kemudian yang satunya ke yang positif, ini namanya apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan dari suatu kasus, misalkan anak melakukan suatu tindakan ditanya kembali, apa kamu sengaja mau terlambat misalkan? Tanya jawabannya tidak Pak, karena saya ada ini karena harus menolong orang dan sebagainya. Berarti terjadi sesuatu hal, kenapa kamu jadi melanggar atau terlambat? Kurang lebih seperti itu ya. Restitusi itu intinya menggali diri dari dalam diri anak. Kemudian yang kedua nih, tiga saja cepat. Yang keempat aja coba. Konsep diri buruk negatif ini. Kemudian konsep diri baik, konsep diri kuat. Ya. Misalkan seseorang anak kita misalkan atas nama A gitu aja, injustice sangat buruk sekali dia di situ. Misalkan, ya. Kemudian netral ini maksudnya dia itu baik kok, itu dia baik, dia sama usaha itu sudah luar biasa, gitu maksudnya. Kemudian kalau yang titik yang positif, ya itu konsep diri kuat. Jadi bisa menerangkan sebenarnya kuat karena ada sesuatu hal yang mungkin ada pada diri kita sehingga
dia tidak bisa disiplin. Seperti itu kan artinya. Ini nanti restitusi ajarnya ke situ. Oke, masih Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya Bapak Ibu akan saya bawa dengan materi berikutnya terkait dengan berdasarkan bagian di atas tadi, pembagian tadi. Ya, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi itu pembagian bahkan tadi. Hanya satu-satu tidak ada baca semua. Ya, ini sudah saya jabarkan pada konteks nyata di lingkungan kita. Kita jabarkan yang pertama hukuman. Ya, hukuman itu sendiri adalah tindakan terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi adalah bersifat terencana. Sudah disepakati bentuk-bentuknya, konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Contoh misalkan kesepakatan kelas, makanya di awal-awal kita memberikan ke anak-anak, kita coba untuk membuat kesepakatan kelas di setiap kali awal pembelajaran kan seperti itu ya. Ya. Sehingga nanti ada konsekuensi terjadi yang muncul. Kalau misalkan anak tidak masuk sesuai jam pelajaran, konsekuensinya dalam diri dia apa? Satu pasti merasa malu karena kebijakan itu sudah bentuk bersama. Ya, tidak mengerjakan misalkan sesuai waktu, dia akan merasa, oh, ini salah ini, saya harus mengerjakan sama dengan waktu yang diterapkan dengan yang lain, gitu. Jadi muncul dari konsekuensinya itu. Misalkan kalau terlambat atau kalau mengumpulkan harus mengerjakan 2 kali, ya itu juga konsekuensi. Sebuah konsekuensi yang dibuat, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini saya mencoba mendefinisikan restitusi. Ini hal baru di restitusi ini. Kami juga baru mendengar. Sebenarnya ya biasa melaksanakan. Tapi memang ternyata itu yang dimaksud restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi baik peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Lagi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sudah jelas sekali ya. Jadi restitusi ini sangat tepat sekali untuk anak-anak kita, ya, apalagi anak-anak kita sudah dewasa remaja menuju dewasa, sehingga pola-pola kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak kita. Ya, beda dengan tadi hukuman lagi. Maksa ini akhirnya nggak baik. Kemudian konsekuensi ini agak sedikit aneh karena membangun sistem yang ada pada diri anak, kemudian untuk kita laksanakan bersama, yaitu melalui kesepakatan kelas contohnya, yaitu yang tadi, gitu ya. Oke, wah tidak terasa setengah jam ya, masih lama lebih. Time berapa time? Masih lama? 38 Pak, 38 menit. Wah, 38 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, masih sedikit lagi Pak. Ya, konsekuensi atau hukuman. Ini gambaran-gambaran yang kerap kali kita lihat di film dan di film dokumenter. Mungkin pernah di era-era kita dulu sebagai siswa yang namanya push up, kemudian gambar tangan di sini itu. Ini gambar ya bisa tanda petik ya. Catatan kelam kan. Tapi sebenarnya itu dari maksud itu bisa ada tujuan, juga bisa sebagai hukuman. Kadang-kadang seperti ini supaya fisiknya kuat, disiplinnya banyak itu supaya mentalnya jadi. Tapi kadang-kadang ada yang kurang sempurna. Maka dalam hal ini mari kita definisikan terkait dengan itu. Ini ya ada tulisannya pusat terlambat datang semua. Anak kita sering
masih sering, kira-kira masih banyak apa sudah semakin berkurang untuk lambatnya ya? Sudah semakin berkurang. Wah, alhamdulillah. Berarti yang kita terapkan kepada anak ini sudah mulai memahami skill yang ada di kita. Kemudian anak juga sudah mulai berkembang dewasa akan kebutuhan belajar mereka, sehingga alhamdulillah kita semakin ringan terkait dengan kondisi anak. Ya, kemudian contoh yang sebelah berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Ini zaman bola ini bola ini kayak zamannya saya 80-an seperti ini. Ini kayaknya zaman sekarang sudah tidak ada ini ya. Ini contoh saja ya. Zamannya Pak Arto. Arto ya, ini semuanya kayak gitu Arto ya. Kenapa ini Pak Arto ini? Iya. Ya, tapi kita jalankan teman-teman ya. Mencatat 10 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini tak bacakan semua ya. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat mengikuti jam olahraga. Membersihkan ruang kelas karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang terakhir, membersihkan coretan yang dibuat di meja kelas. 1, 2, 3. Yang atas ini bahasa atau konteks itu hukuman atau konsekuensi. Pangan itu kira-kira apa? Kalau saya yang pertama ya, Ya. mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalau menurut pendapat saya ini termasuk ini Pak, termasuk Hukuman. karena apa? Karena ya nggak ada manfaatnya sih untuk Tetap ide ya. Iya. Malah melelahkan ya. malah melelahkan. Muncul. tidak ada apa manfaatnya. Ya. Kalau hadapannya tidak hukuman Pak Win ya, kita ya ada semacam diskusi dengan siswa tersebut yang terlambat misalkan ya, kenapa kok kamu bisa terlambat, Ya. mungkin alasan-alasannya bisa siswa tersebut bisa kita ungkap Ya. dan kita mungkin bisa ngasih solusi atau saran lah Ya. agar tidak siswa tersebut terlambat lagi. Kalau mencatat saya yakin termasuk hukuman karena tidak ada manfaat. Alatnya ya. Oke. Terima kasih Pak. Teman-teman kayaknya sependapat apa enggak ini? Sependapat. Karena kita itu sudah SMK, masa kalau mungkin SD mungkin ya 100 kali dari tulisannya api gitu ya. Semakin tulis kan semakin iso ya. Kalau anak-anak kita ngapain minta anak-anak kita sudah bisa nulis kok dikasih hukuman dan itu malah merepotkan ya, dan memunculkan rasa bodoh dalam diri kita mungkin ya. Menulis 100 kali ya, kecuali kalau anak kelas 10 mungkin kelas 1 SD malah mungkin berarti ini yang detail semakin tulis ya tepat ya, ini juga hukuman. Oke, yang berikutnya nih kaitannya dengan fisik. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat mengikuti jam pelajaran. Kalau Pak El gimana? Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman Pak, karena mengandung fisik karena biasanya yang bentuk fisik itu biasanya yang setahu saya itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya karena dibikin bersama dan disepakati bersama. Ini ya, ininya ya. Ya. Ini coba cermati nih. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Isi ya. Oke, itu tidak apa-apa berpendapat boleh biasa. Ya. Ada yang lain barangkali? Pak Wido atau Pak Arto? Ya, terima kasih waktunya Pak. Ya, itu. Jadi yang namanya restitusi dalam dunia pendidikan itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Ya. Jadi bukan restitusi itu bukan sebuah hukuman, tetapi untuk flashback, melihat kembali belajar dari sebuah kesalahan ataupun tidak konsekuensinya pada sebuah kesepakatan kelas. Ya. Itu. Terima kasih. Dari dalam ya berarti ya muncul dari dalam ya. Ya, belajar mempelajari Kesalahan kita kan untuk memperbaiki ke depannya. Oke, iya itu tadi melengkapi dari restitusi atau sistem yang akan kita bangun dalam menangani siswa.
Nah, terkait ini tadi Pak EL memberi lapangan sebanyak banyak 2 kali. Nah, karena terlambat menurut jam olahraga. Konsekuensi hukuman, tapi Pak EL hukuman. Kalau di olahraga bermanfaat ya ini? Bermanfaat. Karena untuk pemanasan barangkali. Iya. Ya. Bukan ada tunggu olahraga bukan? Ya, Karena orang sehat itu ya berawal dari gerak. Berawal dari gerak, kemudian karena mungkin kesepakatan kelasnya sudah dibentuk, makanya ini kayaknya cenderungnya berkonsekuensi. Oke, siap. Gitu ya. Karena ada manfaatnya itu, karena anak bisa ini kan. Bisa lari ya, Pak? Bisa lari kan. Bukan nanti kayak dulu ya. Oh, bisa main mah diajari main terus. Contohnya kayak ini, contohnya kayaknya di kebugaran. Kebugaran. Kalau tadi contohnya di Bali yang 100 kali, ya nggak bisa. Nah, kelas 10 TK, kalau TK nulis terus ya, itu sudah pembelajaran itu ya. Dan kali ini memang kita ada manfaatnya ya, yang mungkin maksudnya cenderungnya ke itu ya, konsekuensi. Yang terakhir, membersihkan ruang kelas karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Benar ya? Ya. Membersihkan ruang kelas karena membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada kesalahan dan jadi gimana? Konsekuensi. Itu manfaatnya ya? Ada. Manfaatnya bersih, Bisa mempelajari kesalahan. Masuknya di situ. Nah, yang terakhir sekali membersihkan coretan yang dibuat di meja Kelas. Ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya, ada manfaat ya bersih rapi itu kan. Oke, Bapak luar biasa, terima kasih semangatnya. Kemudian kita langsung masuk pada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan bersepatu hitam di hari Senin, Selasa, dan Jumat? Mengapa kira-kira seperti itu? Ya mungkin ini Pak Win dari nomor 1 itu lah ya. Ya. Mungkin dari pendapat saya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Karena mengendarai motor itu kan ada syaratnya Pak. Ya. Salah satunya kan minimal kalau anak SMK itu ya 17 tahun atau 18 tahun baru boleh mendapatkan SIM ya. Ya. Salah satunya adalah untuk surat izin untuk mengemudi. Ya, intinya seperti itu. Baru siswa itu boleh mengendarai motor, dan di sini helm pada saat mengendarai motor itu juga sangat penting Pak. Ya. Kenapa? Karena helm itu merupakan syarat utama agar pengendara pada saat menaiki kendaraan itu tidak terjadi kepalanya tidak fatal, misalnya terjadi kecelakaan pada saat jatuh, mungkin seperti itu. Nah, di sini menggunakan helm itu saat mengendarai motor adalah hal yang sangat penting karena merupakan keselamatan utama. Intinya seperti itu. Demikian juga mungkin yang nomor 2 Pak, yang mengapa kita tidak memiliki ya, mengapa kita memiliki peraturan bersepatu hitam di sini Selasa dan Jumat, dan di sini mungkin kita sudah disepakati bersama ya, karena aturan di dalam sekolah itu kalau hari Senin atau Selasa dan Jumat sudah ditetapkan dari aturan sekolah tersebut Pak, untuk kepada siswa-siswa kita dan disepakati bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Bini. Ya, terima kasih, luar biasa mendapatkan pencerahan ya, bahwa yang pertama pertanyaan adalah mengapa peraturan tentang menggunakan helm pada siswa ini diterapkan ini seperti itu. Memang siswa pengguna kendaraan bermotor itu kan peraturan itu sudah jelas harus memakai helm, itu tidak untuk keselamatan dirinya salah satunya. Yang kedua mematuhi peraturan lalu lintas ya, ini. Kemudian yang ketiga ya tadi kebersamaan, artinya tidak ada perbedaan kesamaan keragaman ataupun kebersamaan atau apa ya istilahnya itu, kalau aturan satu ya
sama, ya berarti keragaman. Harus kita bersama semua. Oke, baik, kita bedah satu persatu. Tadi sudah melebar kanan, melebar kiri. Ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan peserta didik yang bersifat universal umum. Ini keyakinan kelas. Ya, misalkan ya siswa tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya, itu salah satunya. Kemudian dengan bapak dan ibu itu harus memperhatikan atau memperhatikan dan menghormati. Karena peraturan biasa dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ini ke siswa, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak dan ibunya sudah mengerjakan ya. Di awal belajar sudah menyiapkan anak kita. Yang pertama mempersilahkan peserta didik mensurahkan pendapat tentang peraturan. Terus sudah semua ini ya. Ada yang kemudian mencatat masukan nanti. Yang ketiga tinjau kembali curah pendapat yang terkumpul, gitu kan. Ini sudah semua Bapak Ibu sudah ya. Tidak usah tidak baru. Kemudian ini ada kayaknya ini berikut ada contoh salah satu sampaikan di YouTube. Ini ya kayaknya tidak perlu ini baca. Ya, karena waktunya terbatas. Kemudian kita masuk pada 5 posisi kontrol guru menurut Dan Gersen. Ini maksudnya bahasa Inggris ya. Dan Gersen. Iya. Saya orang lapangan. Jadi akan lidahnya tidak pas. Jane Gersen ya. Jane Gersen ada nih. Jane Gersen. Ini ada satu penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Tadi di awal kita sudah singgung. Yang penghukum satu ini karakternya ini menghadir, menunjuk-nunjuk. Baik. Karena itu ya membentak kamu ini itu dan sebagainya lah bahasanya. Hukuman fisik atau verbal ini karakter yang pertama sebagai karakter penghukum. Nah ini dampaknya kepada anak kita atau murid-murid ya anak menjadi pendengar tidak menyukai guru tersebut atau nampak tersebut. Yang kedua guru yang punya tipikal kontrol guru ini membuat merasa bersalah. Biasanya suaranya lembut, namun mengalahkan peserta G. Kemudian kedua, guru menyatakan kesalahan pada peserta didik dan guru menderita. Ini yang kedua ini apa ya? Bahasanya lebih lunak. Anak ya rada disindir tapi ya apa kata-katanya ini. Dengan bahasa lirik tapi kena itu, kena hatinya. Makanya di sini. Biasanya dampaknya peserta didik merasa bersalah. Nanya di sini Pak. Nanya di sini. Ya bersalah. Aku salah kalau salah. Aku aku salah. Karena apa kepada sama. Yang ketiga sebagai teman, ya guru bersikap ramah, cenderung bercanda, guru menghangatkan suasana. Ini kayak Pak Wisnu. Menghangatkan suasana Pak Wisnu. Karena ada Mas Wisnu. Banyak, ini kan banyak jadi apa? Tidak banyak. Sampai sore ya, tidak bosan. Ini dampaknya anak akan ya senang ya. Saat itu bergantung pada orang tiga hari. Ya kita saling berbagi sih. Satu dengan yang lain, satu dengan siswa. Nah, ini posisi kontrol dulu. Ini pemantau tadi ada manajer dan bapaknya. Ini yang ketiga ya. Pemantau ini nada bicaranya dan ekspresinya datar. Kedua identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat pertandingan beriaksi. Pemantau menghitung ini biasanya STP 2 KM. Ini makanya saya tiba-tiba ada posisikan ini itu Pak ketuanya kan mengalir. jadi kita dipaksa untuk jadi guru
pemantau, karakter pemantau ini, dan guru penghukum. Ya tadi bilang, jadi enaknya ya jadinya, ya enaknya kita manajer aja ini. Jadi suaranya netral, gitu. Cerita identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna dan membantu tetap ide, sehingga anak itu dia enak mandiri. Tapi di sini masih bagi kita dia ngajar tapi dipaksa untuk berperan sebagai penghukum. Nah, itu kedua kan, ya kan? Pemantau itu ya. Sebagai teman mungkin ya kita sering kadang-kadang karena anak-anak kita tidak bisa kayak teman kita, jadi kita perankan seperti kontrol itu. Ya, paling saya makanya akhir-akhir ini saya mau jadi manajer aja. Akhirnya saya jadi penghukum, ya. Gitu. Oke ya, udah mulai ini ya, Pak Ibu ya. Ya. Oke. Kemudian kita geser pada ini seorang dokter dari Inggris mungkin ya. Saya ambil dia Inggris pokoknya dia Inggris. Ini kan berbeda orang ngerti satu sih. Pokoknya dari luar negeri ya. Namanya adalah Dr. William Deschamps dalam teori dibagi 5 kebutuhan dasar manusia. Satu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Ya pasti itu ya, untuk bertahan hidup itu kita hak asasi manusia, ya. Bertahan hidup. Makanya kalau era dulu bertahan, guyu salah itu tak pas di kita. Ambekannya salah ya. Pernah era-era itu ya gitu. Kalian tahu pernah alami. Waktu salah itu ya. Itu kita hidup masa salah. Makanya ini nggak bisa. Mudah-mudahan yang lain indah. Kemudian kebutuhan dasar yang semuanya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, kesehatan dan semuanya itu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, Bahasa Inggrisnya mas. Saya ini kena mental ya kan ya ada masternya Inggris. Nggak bisa apa-apa di sini. Termasuk di dalam kebutuhan fisiologis memiliki kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Ini disukai oleh lingkungannya dengan baik. Ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kalimat ini dari situ ya. Love and belonging. Ibu kejar Kasih sayang dan karena ibu guru sayang aku. Peduli. Ciptakan itu. Bapak-bapak itu ada nama kita. Ini teori ya. Teorinya dari Dr. William Deschamps. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia menurut masih ini yang ketiga dan keempat. Kelima lagi. Freedom, kebebasan. Ya, peserta didik yang banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, suka mencoba, mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Ini aku bosan belajar di ruang kelas terus. Ini kita kadang-kadang diajak keluar. Kalau di kita kan sudah biasa mobile ya. Mobile, ya. Mobile kelas, tidak kelas. Apalagi yang praktek ya kita di tempatnya sesuai dengan bengkel kita. Yang keempat, fun atau kesenangan. Mari kesenangan bermain. Mencari kesenangan bermain dan bertawa, berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Aku senang main kejar-kejaran dengan bahasa Inggrisnya. I like kejar-kejaran terus. walking around my sister. Miss Asri. Jadi gini artinya seperti itu Pak bahasa Inggris. Ya, terbata-bata ini kalau yang ini kalau kita translatekan ke bahasa Inggris, no. Oke lanjut ya. Yang terakhir adalah power ya, atau kekuasaan. Kekuatan yang muncul sampai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terakhir, diakui atau prestasi dapat membuat pencapaian dihormati
Kurang lebih seperti itu ya. Oke, lalu kita lanjut aja. Kurang lebih saya paparkan dari teori yang ditekankan Dr. William Rosen. Kemudian kita lanjut pada dunia berkualitas. Ini ada beberapa multiple choice yang kami sampaikan. Siapa saja orang yang paling penting di hidup kita? Kalau saya orang tua. Orang tua. Ya pasti. Ibu adanya kita ada ibu masalah. Itu berarti ya. Nilai-nilai kebaikan apa yang penting dalam kehidupan Anda? Nilai kebaikan apa kan? Kebaikan? Disiplin waktu. Disiplin waktu? Masuk kelas. Kalau di kelas masuk kelas ya. Ya kalau kita ngajar ya tepat waktu ngajar. Ditinggalkan kita guru profesional. Pak Harto yang paling meninggalkan jam. Patuh kan? Kantor tinggal jam atau ngopi ya. Atau main game ya. Nilai kebajikan yang ada pada kehidupan Anda. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan pada diri Anda? Ideal kita. Ya ideal itu kita kenapa ya? Agama ini pintar, sosial pintar, ya kan? Dunia pengaruhnya ada di mana-mana. Berarti itu ideal sekali. Itu ya. Dunia akhirat nabi ideal. Ini saya tadi. Menurut saya. Ideal ya? Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan pada saat apa kita bangga? Sebagai guru. Coba kita ya. Nah saya ya anak kita berhasil itu sudah kebanggaan. Berhasil banyak. Prestasi. Ya kan? Berhasil mendisiplinkan diri, tidak terlambat. Nah itu berhasil kita itu. Tidak seperti ini itu tidak berhasil kita. Lanjut, apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Ideal ya, karena kita sekolahnya di pendidikan ya idealnya guru, ustaz, dosen ya pegawai guru ya guru dan idealnya itu kita sekolahnya di pendidikan itu masuk di guru pak jadi tentara yang bisa, ya kan? Aisyah, ngomong kurang seru misalkan. Aisyah. Kemudian yang ke-6, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bermakna. Makna. Bermakna. Kita bermakna di kehidupan. Ya, menjadikan orang lain bahagia, Sukses juga. sukses. Love and belonging. Tolong. Inggris. And belonging. Love. Apa itu? Apa itu? Kasih sayang. Kasih dan Dan ya itulah berarti. Dokter William Hazel. Nah, menurut Dr. William ya. kasih dan kebajikan. Tidak judul aku kasih dan sayang itu kan. Judul aku kasih dan sayang itu. Oke ya. Ya supaya tidak ngantuk ya agak bosan. Ya ada tertulis di sini tidak apa-apa lah sambil nyantai. Kemudian yang ke-7, ceritakan perjalanan hidup Anda di mana itu adalah titik puncak Anda, titik puncak Anda, titik puncak kita sebagai guru. Ya nah aku suci wes tadi ya. S2 sudah. Yang kedua sertifikasi sudah. Ya kan? Untuk apa ya? Bisa ditambah kan? Sekolah ditambah. Mana sih guru gariannya? Sekolah. Waduh, ini sekolah nggak tahu kita. Itu belum. Titik yang berpuncak itu belum bisa berarti. Ya, saya sudah puncak juga sudah semua. Jadi maka sudah pernah. Artinya yang mengajar kepala kan ya kayak kepala. Sudah kayak kepala itu sudah. Ya sudah apa? Ya jadi guru sudah. Nah, seperti temennya sekolah lagi sudah. Yang belum kalau ide saya belum pernah ke sana saya. Sudah cita-cita ya. Improt ya, umroh ya. Kalau haji aja usianya nggak nyampe nih, lama yang daftar sekarang lo 70 tahun ya
kan. Bisa. Teman saya sudah datang kalian masih sini. masih ini sudah. Jangan salah. Oh dia luar biasa. Bapak Haji Ahmad itu. Pak Arto gimana Pak Arto? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Siap. Nah, kita masuk lagi segitiga bermuda. Segitiga itu sih. Kalau segitiga bermuda di sana ya lupa ya. Di mana itu? Segitiga bermuda itu Pak? Sulawesi aja. Sekarang ada. Sulawesi tidak ada. Segitiga bermuda di Bermuda. Di Bermuda ya. Ayo pokoknya jangan sama guys. Semoga itu aja guys. Jangan lama. Kita segitiga yang ada di kita ini. Segitiga restitusi ya. Satu ya, adalah menstabilkan identitas. Memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Ngadem-dem, ngenang-ngenang ibaratnya. Anak ada nangis, ada anak kecil yang nangis itu ya, ngenang-ngenang. Menstabilkan emosi identitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, memvalidasi kesalahan yang dilakukan. Ya. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Mengapa contohnya ya? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Ya, misalkan Pak aku terlambat. Kenapa aku sering lambat aku? Kalau itu dengan itu pegawai sering lambat misalkan ini Pak aku ya. Akhirnya kan tahu. Oh ya Pak saya itu ini memahami saya nanti tidak akan melakukan masalah sini. Nah itu lain ya. Seperti itu kan lebihnya. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan penting, menanyakan ke peserta didik tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, misalnya begini, apa yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas, maka kamu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan kelasnya. Sampai di sini segitiga restitusi terkait sistem yang sekarang kita akan kita terapkan di pengelolaan siswa, bahwa sekarang sudah mulai ada gambaran ya. Ada gambaran ya gitu ya. Oke. Ya, di sini ada umpan balik yang diberikan oleh beberapa guru selama mengikuti diseminasi. Umpan baliknya nanti ya ini dari Pak Elfrida, Pak berikan pada kita bersama membangun SMK dan kepercayaan. Kemudian umpan baliknya dari Maya pelajaran yang baru. Kemudian ada lagi Pak Dandi sebagai teman terkadang manajer. Ya, Pak Setiawan menjadi pengetahuan dan biasa diterapkan biasanya. Ini Pak yang sebelumnya. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan apa enggak? Ternyata waktunya sudah berapa? 1 jam. Iya, selesai. Hal yang saya sampaikan tentunya masih banyak kelemahan, kekurangan. Saya berusaha untuk memberikan yang baru pada panjenengan semua. Sekali lagi saya minta maaf manakala ada hal yang kurang baik pada saat penyampaian pada kesempatan hari ini.
tidak ada niatan untuk yang tidak baik, dan inginnya untuk berbagi kebaikan untuk panjenengan semuanya. Saya sedikit ada pantun sebelum menutup ini. Pohon pepaya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja yang keras, itulah harus, iringi doa dengan hati yang tulus. Padi digiling menjadi beras, lalu disimpan di dalam teras. Ya, marilah kita bekerja keras agar rezeki tiada batas ya. Jalan-jalan ke tempat wisata, di kebun raya melihat unta. Lakukan pekerjaan dengan rasa cinta, hadapi kesulitan dengan selalu berdoa. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mendukung kami untuk membuatkan laporan di program Guru Bergerak ini. Yang baik-baik untuk pandangan semuanya, yang jelek-jelek itu saya tidak apa-apa. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.